dikasihi Tuhan, satu sukacita yang boleh kita rasakan pagi hari ini karena kita boleh bertemu kembali dalam renungan rohani berangkas, berjalan dalam tuntunan kasih Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang bersyukur kepadamu atas kasih dan setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya roh yang dari Tuhan yang boleh menaungi dan menguatkan kami, supaya ketika kami mendengar, merenungkan firman Tuhan, kami diberi kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Ayub pasal 2 ayat 1 sampai ayat 8 demikian. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia adalah dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Demikian firman Tuhan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita loyalitas kepada Allah. Loyalitas atau kesetiaan adalah salah satu sikap yang sangat disukai dan diharapkan Allah dari kehidupan manusia. Ayub adalah salah satu tokoh Alkitab yang begitu loyal kepada Allah. Dalam satu bukunya yang berjudul "Ketika Aku Lemah, Maka Aku Kuat", Eka Dharma Putra mengatakan, seharusnya seorang Ayub mendapatkan pahala dalam hidupnya, bukan bencana. Bagaimana tidak? Seorang yang digambarkan memiliki kehidupan yang begitu ideal, saleh, jujur, baik, takut akan Tuhan. Kehidupan Ayub adalah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Tapi apa yang didapatkan Ayub? Penderitaan. Hartanya hilang dalam sekejap. Anaknya meninggalkan dia dalam peristiwa yang tragis, yaitu kebakaran. Hingga dia mengalami satu penyakit yang begitu sangat menyiksa, dari ujung kaki sampai ujung kepalanya. Mungkin kita bertanya, mengapa terjadi demikian? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca hari ini, di sana mengisahkan ada dialog antara Allah dan iblis. Di mana dalam pemandangan iblis, Ayub begitu mengasihi dan setia kepada Allah. Karena dia memperoleh kemudahan dari Allah. Dia memperoleh kebahagiaan. Dia memperoleh banyak hal yang membahagiakan dalam hidupnya. Hartanya, kejayaan, dan kehormatan dia miliki. Tapi ketika segala kemudahan, semua hartanya diambil daripadanya, menurut iblis, maka dia akan berbalik melawan Allah.
Tapi dalam pemandangan Allah tidak demikian. Dalam pemandangan Allah sebaliknya, Allah mau membuktikan bahwa ketaatan, kesetiaan, kepatuhan Ayub kepada Allah itu adalah satu pilihan bebas. Pilihan bebas manusia untuk setia kepada Allah dan tidak setia kepada manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub memilih loyalitas kepada Allah, setia kepada Allah, meskipun dia harus mengalami penderitaan yang ekstrim. Dia harus kehilangan anak-anaknya, kehilangan semua hartanya, bahkan dia harus menerima pandangan yang tidak baik dari istrinya yang mengatakan, "Masih setiakah engkau menyembah Allahmu? Kutuki saja Allahmu." Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, Ayub dengan keyakinan teguh mengatakan, masa kita mau menerima yang baik saja dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini seringkali kita diperhadapkan dengan pilihan. Pilihan untuk loyal kepada Allah atau loyal kepada orang-orang terdekat kita. Ketika kita loyal kepada Allah, setia dan patuh kepada Allah, maka kita akan terus diproses, dipimpin, dan dibimbing oleh Allah kepada rencana-rencana yang indah dari Allah. Dan ketika kita loyal kepada manusia, kita bisa menerima kekecewaan. Karena manusia memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini ada banyak sekali orang Kristen yang tidak setia lagi kepada Tuhan. Kesetiaannya putus di tengah jalan. Mereka tidak mampu loyal kepada Allah disebabkan karena mereka memiliki keterikatan hati lebih besar kepada hal duniawi. Tidak setia kepada Allah karena uang, karena jabatan, karena tawaran-tawaran dunia yang bisa mensejahterakan, yang sifatnya sementara. Tetapi tidak demikian dengan Ayub. Ayub tetap mau berkomitmen loyalitas kepada Allah. Sekalipun dia menderita. Sekalipun dia harus kehilangan. Sekalipun ada banyak orang meninggalkan dia. Tetapi dia tetap setia. Menyerahkan dan mengiring hidupnya. Mengiring Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan kita? Masih mampukah kita tetap setia kepada Allah? Ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak sekali pergumulan, penderitaan, masalah demi masalah datang silih berganti mewarnai perjalanan hidup kita. Masih mampukah kita terus setia memuji-muji Tuhan? Ketika diperhadapkan kepada kita sakit penyakit yang tidak kunjung sehat dan sembuh. Masih mampukah kita setia untuk menyembah Tuhan? Ketika diperhadapkan kepada kita harus menderita karena kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kehilangan kebanggaan dan kehormatan yang kita harapkan di dunia ini. Masih mampukah kita setia untuk mengiring Tuhan, melayani Tuhan? Ketika apa yang kita harapkan, kita doakan, tidak kunjung kita dapatkan dalam hidup ini. Masih mampukah kita mengasihi Tuhan? Untuk terus setia patuh kepada Tuhan? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Ayub menyatakan kesaksian hidupnya kepada kita hari ini. Bahwa dia setia kepada Tuhan. Dia loyal kepada Tuhan. Sekalipun dia diperhadapkan dengan proses hidup yang menyakitkan. Tetapi Tuhan memperhitungkan kesetiaan Ayub. Tuhan memulihkan keadaannya di akhir hidupnya. Tuhan menyatakan janjinya, pemeliharaannya dalam kehidupan Ayub. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setialah terus mengiring Tuhan, melayani Tuhan, menyembah Tuhan kita yang hidup itu. Maka kita pun akan memperoleh penggenapan janji-janji Tuhan. Sekalipun Tuhan harus
mengizinkan hidup kita diproses, diuji dengan berbagai hal yang tidak menyenangkan. Tapi ujian itu akan menghasilkan kemurnian iman kita, menghasilkan hal yang baik dalam hidup kita. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang sangat mengasihi Dia. Kiranya Tuhan terus memampukan kita dalam proses perjalanan hidup kita untuk tetap setia, loyal kepada Allah, Sang sumber hidup dan pemimpin hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau mau melihat kemurnian, kesetiaan kami dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Engkau seringkali memproses hidup kami lewat berbagai peristiwa yang tidak menyenangkan bagi kami, yang membuat kami harus menderita, menangis, meratap, dan bergumul. Tetapi di balik berbagai ujian dan proses hidup itu, Tuhan mau melihat loyalitas kami kepada Allah, ketaatan dan kesetiaan kami kepada Allah sampai akhir hidup kami. Tolonglah ya Bapa, teguhkan iman kami, mampukan dan kuatkan kami untuk tetap setia sampai akhir hidup kami, untuk menyembah Engkau, memuliakan Engkau sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.